molekul yang menjalankan berbagai fungsi biologis atau apa yang seperti itu ngomong pertamanya. Kemudian kamu ngomong sebelum masuk ke struktur protein bersifat dinamis, kamu harus ngomong dulu aktivitas protein dipengaruhi strukturnya. Itu harus keluar kata-kata itu, aktivitas protein itu. Kamu kan ngomong terapeutik protein adalah gini ya. Kemudian baru aktivitas protein itu dipengaruhi strukturnya. Nah, baru strukturnya itu bersifat dinamis. Baik. Kemudian kamu tambahkan juga yang penting-penting ini, bahwa kamu ada nggak tersantum di situ bahwa struktur protein itu ada dipertahankan oleh interaksi non kovalen ya, misalnya ikatan hidrogen, kemudian van der Waals, kemudian hidrofobik, kemudian elektrostatik. Ini harus keluar kata-kata itu. Ini Sausan sudah cantumkan Iya, di itu kan kalimat sudah kan pertama. di halaman pertama kan, ya itu sudah harus keluar. Berarti sudah betul urutannya. Nah, itu baru gangguan ini dapat menyebabkan agregasi, sudah masuk berarti. Kemudian baru dibahas agregasi adalah itu, sudah betul itu. Agregasi adalah itu. Tapi kamu persingkat ya, dokumen teknis SEC gitu tuh nggak usah ditulis. Ini maksud Sausan Gabungkan terkait aja dengan yang pertama. Jangan jadikan paragraf terpisah. Iya, baik. Kemudian yang ketiga, jangan ngomong model protein dulu, Susan. Ngomong ke phenolic protein interaction dulu. Iya, tinggal di switch ya. Iya, tinggal di switch. Baik. Ya, kamu ngomong dulu. Jadi mekanismenya jangan langsung ke phenolic dulu. Jadi interaksi protein dan molekul kecil dan small molecule. Jadi misalnya kamu terus pendahuluannya itu gini. Misalnya banyak molekul-molekul kecil, small molecule ini dapat berinteraksi dengan protein. Misalnya apa gitu. Terus interaksinya itu dapat mengaruhi apa? Dari yang ikatan tadi tuh loh, konformasinya, agregasi gitu. Kemudian baru ngomong yang phenolic interaction. Phenolic adalah apa gitu. Ya, ini sebenarnya sudah Sausan cantumkan di poin ketiga. Mungkin nanti dibalik tinggal aja, dibalik ya Pak ya. aja. Kemudian setelah itu ya baru masuk yang ini, yang asam ferula dan lain-lain ini. Nah, setelah ini dibalik masuklah model yang tadi PSA sebagai model. Baik. Jadi sudah mulai mengerucut ini kan ke PSA-nya. Kemudian metode karakterisasinya boleh dengan gini ya, kamu boleh gini. Ya, jadi ini kan pendekatan in silico, tapi research gap-nya belum ini ya. Sudah sebenarnya Pak di akhir itu di poin ke-6, tapi Sausan butuh saran dari Pak Faris. Karena kalau yang Sausan baca dari jurnal-jurnal itu kan research gap-nya ini bahwa ada senyawa fenolik seperti Fi ini berikatan dengan zein, protein dari jagung gitu. Jadi dari bahan pangan, maka mungkin research gap-nya di situ. Kan kalau untuk jurnal yang itu memang sudah diprediksi secara spektrofotometri. Bagaimana kalau gini? Dari pendekatan-pendekatan itu untuk mengetahui interaksi protein dengan itu rata-rata biasanya satu jenis pendekatan saja. Kan kamu ngomong gitu, baik spektroskopi saja atau in silico saja. Nah, yang pendekatan yang integrasikan prediksi in silico dengan verifikasi eksperimental itu belum banyak yang seperti ini. Enggak apa-apa itu Sausan bilang belum banyak. Nah, ini yang harus kamu bahas karena belum banyak, itu masih belum yang menggabungkan dua antara in silico terus diverifikasi secara spektroskopi atau apa, ini belum banyak. Seperti ini. Jadi research gap-nya masuk main ke situ aja. Iya, nah itu sebenarnya sempat Sausan bingungin Pak Faris, karena takutnya kalau Sausan cantumin statement kayak gitu nanti padahal Sausan ada buktinya, ada yang docking beserta data spektro, kemudian ada kromatografinya juga gitu. Jadi
apa enggak masalah kalau Sausan bilang belum banyak gitu statementnya? Menurut saya nggak masalah. Hmm. Kalau satu-satu gitu itu memang belum, yang satu-satu aja belum banyak, apalagi yang kombinasi gitu loh. Iya memang. Yang kombinasi itu kayaknya belum ada malah. Kalau satu-satu itu memang belum banyak gitu. Kalau yang digabung ya. Yang digabung itu belum ada seingat saya, yang gabungan itu. Jadi di situ mainmu, di situ nanti research gapmu di situ. Ini Iya, sudah Pak Faris. kata-katanya sudah oke nih. Ini juga masih masuk ke sini nanti, tapi digabung aja menjadi satu kalimat research gapnya. Siap Pak Faris. Sama ini Pak Faris, kalau untuk apa ya, judul mungkin kalau Bentar, untuk belum selesai. iya, Masih ada satu lagi baik. yang belum kamu tulis. Apa tuh Pak? Urgency. Research urgensinya belum kamu tulis. Research urgency ini mau Sausan gabungin dengan Jadi research gap kan? bedakan research gapnya dulu, baru yang terakhir kata-kata di dalam latar belakang bab 1 adalah jadi pemahaman interaksi folate acid ini penting untuk apa, misalnya untuk studi stabilitas, kemudian pengembangan sistem protein, kemudian ya apalah misalnya seperti itu urgensi, sehingga nanti bab 1 itu akan ditutup dengan oleh karena itu diperlukan kajian untuk mengevaluasi interaksi ferulic acid dengan protein model BSA melalui pendekatan in silico serta verifikasi eksperimental menggunakan metode analitik visual. Itu kata penutup dari apa? Latar belakangmu. Jadi oleh karena itu diperlukan ini, itu penutup, udah selesai. Masuklah ke rumusan masalah. Nah sekarang judulmu apa yang kamu belum di sini? Ini juga Pak Faris. Nah, saya belum cantumin karena masih bingung. Menurut kamu apa? Ini terkait yang dicantumkan di latar belakang juga Sausan bingung, kata-kata kajian, kemudian apakah ini Sausan sebut penelitian kah atau apa ya? Atau studi interaksi aja. Studi. Jadi judulnya masuknya ke studi apa itu Pak? Dari panitia dia sekarang dari sini ya. Loh, apa itu? Tumpeng nggak Bu? Halo, apa? Kok gede banget? Gede bungkusnya Pak. Tamaran itu sudah balik, mau tak telepon nggak jadi, nanyain surat tuh sudah ke itu belum? Sudah langsung. Iya, langsung tak tembusi ke Mas Yani. Oh iya sudah. Jadi studi interaksi aja Sausan. Studi interaksi. Jadi kamu tuh bukan true eksperimental, kayaknya kamu tuh nggak ada hipotesisnya deh kayaknya nanti. Atau ada? Hipotesisnya bukan yang ini Pak, bahwa si protein ini memang berinteraksi. Bisa berinteraksi dan menjadikan dia sebagai stabilizer seperti itu. Iya kalau stabilizer, kalau interaksinya jelek kita kan nggak tahu. Kalau hipotesis langsung itu saja ada interaksi gitu aja, kita jangan main terlalu spesifik. Apakah ada interaksi? Iya. Gitu? Nanti kan kamu dari definisi operasional yang gini, kerangka operasional yang kerangka konseptual yang gini kan kamu artinya misalnya ini masuk ke sini yang akan mempengaruhi apa gitu interaksinya nanti kan. Jadi saran saya judulnya itu kamu studi interaksi ferulic acid atau studi interaksi bovine serum albumin dengan ferulic acid menggunakan pendekatan in silico dan karakterisasi struktur protein. Kamu kan melakukan karakterisasi struktur kan? Iya. Itu saran saya judul kamu. Itu sudah nggak bisa dibantah soal judul itu. Kalau masih ada yang bantah, karena ini sudah kuat banget judulnya. Jadi studi interaksi BSA dengan atau ferulic acid dulu dengan, terserah kamu yang mana yang kamu jadikan utama. Saran saya BSA-nya main dulu. Berarti atau, spesifik tapi kamu BSA ya Pak ya? Fenolik ya? Atau ferulic acidnya aja dulu? Ferulic acid. Studi interaksi asam ferulat dengan BSA menggunakan pendekatan in silico dan karakterisasi struktur protein. Karena kamu melakukannya itu FTIR atau Raman dengan SECFLJ. Ini dua-dua ini karakterisasi struktur. Beda dengan Hilma. Hilma ini bukan karakterisasi struktur tapi konformasi. Karena dia menggunakan DSC. Ini konformasi ini. Itu tasnya siapa? Saya. Masukin ngapain tos taruh luar hilang. Terima kasih Pak. Ini sih ya Pak Fadil. Iya, taruh ngapain tuh biasanya.
Ya, itu judul kamu. Tahu judul kamu? Udah dapat ya judulnya ya? Itu judul kamu tuh. Berarti ini sudah fix ya Pak? Sudah fix itu. Sudah fix. Baik. Studi interaksi ferulic acid dengan BSA dengan pendekatan in silico dan karakterisasi struktur protein. Iya. Baik. Terima kasih Pak Faris. Apa ada yang harus diperbaiki lagi Pak Faris? Rumusan masalah tak cek dulu ya. Atau karakterisasinya strukturnya diganti struktural mungkin. Struktur. Tapi mending yang karakterisasi struktur protein sih lebih jelas. Saya nggak tahu lebih enak pakai struktur atau struktural ya. Satu kata. Nah itu Sausan ada pakai kata struktural untuk karakterisasi gitu. Karakterisasi struktural itu seperti rasanya membuktikan hipotesis gitu Pak. Kayaknya nggak apa-apa sih. Gitu. Kayaknya nggak apa-apa sih. Nah. Struktural. Iya, dan karakterisasi struktural gitu aja. Pendekatan in silico dan karakterisasi struktural gitu aja. Bahasanya kayak lebih pas. Iya. Siap. Oke, tak cek hipotesis apa rumusan masalahnya ya. Ya, Pak. Oke nih. Saya mau publikasi artikel dalam waktu sangat dekat. Judul artikel saya itu, dan ini belum banyak tulis. Terkait apa Pak? Judul Protein artikel juga. saya itu phenolic acid protein interaction, structural modulation, aggregation behavior, and analytical characterization. Terkait judul kalian. Jadi ini bisa kalian acu nanti. Phenolic or ferulic? Phenolic acid dan protein interaction, structural modulation, aggregation behavior, and analytical characterization. Ini Exactly. reviewnya sesuai dengan. Nah, saya ingin kalian berkontribusi sesuai ke dalam sini sesuai dengan skripsi kalian masing-masing. Bisa Pak Faris. Saya sudah bikinkan outline-nya ya. Wow. Kan harus masuk ke sini sesuai dengan skripsi kalian masing-masing. Nah, kalau misalnya itu nanti ya sekalian sambil kalian nulis kan, jadi pustakanya kan sekalian gitu loh maksudnya. Wih. Ini Q1 nih masuk, ini saya target Q1. Jadi saya ingin kalian lulus 2 publikasi Q1, kemudian self conference ya, kemudian itu ya itu, kemudian rumusan masalah. Tak bacanya dulu rumusan masalahnya. Akhir Ada- semester ini sudah harus masuk artikelnya di jurnal akhir semester ini. Ada ininya juga Pak. Apa ya? Eksperimental juga. Nggak ada, ini cuma review aja. Review. Eksperimentalnya beda lagi. Eksperimentalnya hasil ini Ini. nanti kan. Wow. Sama siapa Pak Faris? Pak Faris sendiri. Ya sama pembimbing duanya lah. Maksud Sausan yang artikel yang mau Pak Faris upload ini. Sama pembimbing, sama Bu Yuni dan sama kalian. Cukup kan, kalian kan bertiga, berempat sama Fania. Wow. Rumusan masalahnya, apakah asam ferulat dapat berinteraksi dalam bentuk kompleks? Oh, bentuk kompleks memang ya? Bentuk kompleks Pak. Memang. Eh, Interaksinya itu bentuk kompleks, saya nggak tahu. memang ikatannya kan non kovalen. Tapi untuk membentuk kompleks atau tidaknya itu nanti dibuktikan dari in siliconya itu Pak. Bisa ya dilihat membentuk kompleks atau enggak dari in silico itu? Harusnya bisa ya. Kalau yang saya lihat itu studi in silico docking itu bisa. Atau gini aja Sosa, kita main aman aja dulu. Kata-kata kompleks ini jangan langsung disebut. Kita nggak tahu interaksinya apa nanti itu. Risky ya. Risky. Gini aja, apakah asam ferulat dapat berinteraksi dengan BSA berdasarkan prediksi molekular docking gitu aja. Kan artinya dia membuktikan bahwa molekular dockingnya berhasil. Nggak tahu interaksinya apa, itu kan baru kelihatan setelah molekular docking nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, baru main di mana lokasi kemungkinan itu pengikatan asam ferulat pada BSA berdasarkan analisis molekular docking. Itu yang kedua.
atau yang di pertama ini, apakah asam ferula dapat berinteraksi dengan bovine serum albumin begitu Pak? Nanti di tujuan khususnya Boleh? saya jadikan 2 gitu dengan molecular docking Nggak dan usah gitu aja, eksperimental. nggak usah Sausan. Jadi satu dijawab satu aja. Oh, satu Saran dijawab saya satu satu. dijawab satu aja. Ya, berarti Nanti ada lagi, ada ada yang lagi yang eksperimental tentang ya. eksperimentalnya. Siap. Bentar. Yang kedua itu sudah oke kemungkinannya. Yang lokasi itu ya Pak ya. Mm-mm. Itu yang pertama ya. Kalau kedua dan ketiga ini digabung gimana, Sausan? Kedua dan ketiga nih yang mana Pak Faris? Rumusan masalahmu ini loh. Interaksi dan Di mana lokasi kemungkinan lokasi. dulu? Oh, Dan bagaimana karakter interaksi? berarti nanti mungkin tidak ada poin lokasi kali ya Pak ya. Enggak, gini aja. Bagaimana karakter interaksi molekuler antara asam ferula dan BSA, termasuk lokasi pengikatan dan jenis interaksi yang terbentuk, gitu aja. Kan jadi satu Baik. itu kan. Iya. Kan baru kelihatan jenisnya itu interaksinya apa kan di sini. Siap Pak Faris. Kemudian yang ketiga baru masuk ke eksperimentalnya. Apakah interaksinya itu antara asam ferula dan BSA menyebabkan perubahan karakteristik protein yang dapat diamati melalui SEC HPLC? Siap. Ya. Masuk ke situ. Interaksinya itu menyebabkan perubahan karakteristik. Lah, apa perubahannya? Kan bisa menyebutkan agregasi atau fragmentasi seperti itu. Kan karakteristik struktural kan tugas kamu, berarti karakteristiknya kan harus muncul di sini. Iya. Apakah interaksinya menyebabkan perubahan karakteristik protein yang dapat diamati melalui analisis menggunakan SSC-HPLC gitu. Iya. Kalau untuk poin ini apa saya secara singkat gitu Pak, saya jelaskan terkait bagaimana bila terkena kondisi-kondisi Itu nanti aja ataupun- di rumusan di itu aja, di mana di tinjauan pustaka aja itu. Oh, Tapi kamu sebutkan singkat juga nggak apa-apa. di latar belakang kan Iya, memang nggak saya apa-apa, singkat jelaskan. 3 baris gitu aja nggak apa-apa. 3-4 baris itu nggak apa-apa. Kalau hasilnya Pak, nanti saya jelaskan detail terkait SEC. Oh, itu HPLC. nanti tinjauan pustaka itu. Maksud saya di hasil nanti di Oh iya, pembahasan iya itu saya jelas harus itu. tidak nggak cuma interaksi antara FA dengan Enggak, jadi kamu lihat, kamu base. bandingkan misalnya ada agregasi seperti ini, kemungkinan ada interaksinya di sini menyebabkan agregasi ini yang dibuktikan dengan ini esensi seperti ini, peak seperti ini mengalami ini, monomer peak dimernya naik seperti itu kan kelihatan agregasi kan itu. Iya, tapi untuk yang dikenakan kondisi seperti pH-nya diubah, kemudian suhu itu apa masuk di Sausan juga? Enggak, itu enggak masuk ke kamu, Sosan. Oh, enggak masuk. Enggak masuk ke kamu, enggak masuk ke kamu. Tapi boleh masuk ke kamu ketika satu aja, contoh aja. Kamu bahas aja karena itu sudah masuk ke mereka. Iya. Enggak masuk ke kamu bahas contohnya aja. Jadi normalnya aja, kamu bahas normalnya aja apakah ada interaksinya. Jadi yang kamu cek di SSC-HPLC itu cuma sebelum diberi itu dan setelah diberi itu gitu. Kamu nggak tahu pengaruhnya itu akan kemana. Jadi kalau kamu pengen tahu pengaruhnya kemana ya expose aja sedikit nanti di situ gitu. Tapi kamu nggak fokus ke situnya sebenarnya. Itu hanya contoh model untuk membuktikan bahwa interaksinya itu memang ada gitu loh. Iya, siap Pak. Berarti soalnya di latar belakang itu Sausan bahas terkait Iya itu nggak kan apa-apa. ya. Tapi memang karena memang ada interaksinya dibuktikan dengan seperti itu gitu. Iya Pak. Baik, Pak Baru Faris. kita main yang FTIR. Bagaimana pengaruhnya ya interaksinya terhadap struktur sekunder kan, secondary structure kan, kita Iya. tugas fungsi itu kan. Iya. Bagaimana pengaruh interaksinya terhadap struktur sekunder berdasarkan karakterisasi menggunakan FTIR atau Raman.
enaknya Raman aja sih. Kalau Raman tuh liquid itu bisa, kalau FTR tuh nggak bisa. Mending Raman aja deh Sosa. Mau diubah Raman. Iya, FTR tuh liquid itu susah, cairan itu. Kebetulan ini yang FTIR itu ada jurnal yang mengatakan, maksudnya interaksi antara ferulic acid dengan protein tertentu itu profil FTIR-nya tuh ada di situ. Profil FTR dan profil Raman tuh kan sama tuh. Sama plug itu profilnya. Sama plug. Plug. Bedanya Raman itu dia lebih sensitif. Ngukur FTR-nya itu susah kalau liquid zat terlarut itu susah ngukur FTR-nya, nggak kelihatan ketutupan glukosa hidroksi itu nanti. Kalau Raman nggak kelihatan kalau Raman. Gitu. Bisa Pak. Raman aja ya, main Saya ke ubah Raman. Raman. Tapi nanti tinggal pustaka kasih tujuan ya, bandingkan FTR dan Raman. Kasih satu chapter FTR dan Raman bedanya apa, sedikit aja. Kalau untuk di latar belakang dan hasilnya bagaimana? Nggak perlu ditulis eksplisit seperti itu. Kalau mau Raman aja, Raman adalah gini tujuannya adalah ini gitu, boleh. Satu atau dua kalimat boleh. Iya. Tujuan mengikuti ya, otomatis ya, mengikuti rumusan masalah ya tujuan. Nggak perlu saya jawab. Kemudian manfaat ya, gitu itulah manfaatnya. Kamu kan bisa lihat di research urgency itu kan. Iya. Saya kira udah oke sih. Udah oke Pak. Udah oke. Tinggal dikit nama-namanya dikit. Jadi tinggal jalan ini, tinggal dilengkapi sesuai saran saya. Artinya bab 1 udah fix kamu. Ya, fix. Masuk ke bab 3 ya, habis ini. Berikan bab 1 fix saya sebelum libur hari raya, termasuk kamu sama. Bab 1 revisi ya Pak? Iya, bab 1 fix. Hilma kemarin udah tak bilang, berikan ke saya sebelum libur hari raya, bab 1 fix. Setelah libur hari raya kita bahas bab 3. Kamu sambil nulis bab 2 lah. Sebenarnya saya bingung Pak Faris, kalau yang bab 2 itu kan di latar belakang itu saya udah jelasin semua. Nah makanya jangan panjang-panjang latar belakangnya itu, singkat-singkat aja, yang panjang masukkan bab 2 gitu loh, gitu. Penjelasan intinya. Jangan panjang-panjang di latar belakang, malas orang bacanya. Penjelasan satu paragraf aja tiap topik yang dibahas. Atau nanti bab 2-nya saya lebih spesifikin lagi ya, enggak usah diubahin di sini. Spesifiknya di bab 2. Siap Pak. Oke ya, jelas ya. Jelas. Terima kasih Pak Faris. Oke, siapa sekarang? Ntar tugasnya belum baca katanya sekarang. Udah bagus loh katanya. Udah bagus, tinggal siapa ini beban mental sendirian belum selesai. Oh, Hilma udah selesai Pak? Ya sama kayak kamu, masih harus ada yang saya tambah-tambahin. Saya sempat hilang Pak. Apanya hilang? Nyampe bahas ferulic acid. Kok bisa hilang? Masukin laptop saya mati terus hilang. Itu loh, masukin cloud gitu-gitu itu Sosan. Langsung otomatis masukkan ke, langsung otomatis simpan gitu ya Pak? Sinkronisasi aja langsung dengan Google Drive langsung. Ya, jadi pelajaran. Iya, saya itu semua data-data penting langsung saya sinkronisasi dengan Google Drive. Jadi kalau misalnya saya salah nge-save atau apa, masih ada versi-versinya. Kalau kayak gitu mending buatnya di Google Docs online kita atau yang nggak usah, nggak apa-apa, di Word nggak apa-apa, tapi langsung otomatis sinkronisasi. Folder tertentu ya, folder skripsi itu kamu sinkronkan dengan Google Drive, kan bisa toh kamu sinkronkan folder gitu. Bisa. Sinkronisasi folder itu. Folder tertentu langsung sinkronisasi aja. Jadi pelajaran. Oke, saya ini tuh rumusan masalah ya. Oke. Tak flash sekarang aja sama daripada kamu harus ke saya lagi. Anak-anak itu kadang kalau nulis rumusan masalah bab 1 itu kadang research gap-nya itu sampai S3 tuh, research gap-nya itu nggak ditulis di situ. Nggak, kamu penelitian tuh bedanya apa dengan penelitian orang lain itu? Jujur ya, penelitian kalian ini bukan levelnya S1. Penelitian kalian bertiga ini levelnya S2.
Oh iya Pak. Ini level S2 penelitian kayak gini karena sudah ada novelty. S1 itu nggak perlu ada novelty, tapi penelitian kali ini sudah ada novelty. Apa Karena tuh Pak? No? novelty itu hal kebaruan, hal yang belum pernah dilakukan orang lain. Makanya saya minta research gap, karena sudah ada novelty, kebaruan. Jadi hal-hal yang benar-benar baru. Wow. Nah nanti kalau saya semester depan atau tahun semester depan sudah punya mahasiswa S2, harus benar-benar baru lagi. Dan kalau misalnya saya bimbing S3, oh S3 yang dengan saya kayaknya lama deh kayaknya. Saya tuntutannya tinggi soalnya. Ini Pak Faris dapat ide soal ferulic acid bersama BSA itu Sebenarnya dari saya mana itu sih Pak? idenya itu Prof Yuni itu ferulic acidnya itu banyak yang nganggur. Oh. Penelitiannya saya kan seneng kan di docking ferulic acid Iya. apa, tapi belum pernah di docking sampai dimanfaatkan sampai seperti ini tuh belum pernah gitu untuk ferulic acid. Nah kita coba manfaatkan sampai seperti ini sebagai stabilizer. Penelitian saya itu kan diplot, kan keahlian dosen itu kan beda-beda ya. Saya itu diplot Prof Yuni ke bidang yang saya curhat aja jadi nggak tak tunjukkan ya, ke bidang yang benar-benar itu belum pernah ada profesornya di UNER di farmasi. Jadi bidang ilmu saya kan bidang ilmu dosen itu kan macam-macam, ada gini kan si kimia ya, itu kan ada yang kimia analisis, Iya. terus ada yang analisis farmasi. Pak Firman itu kimia analisis, kemudian itu tuh analisis farmasi. Mana ya? Ini. Dalam peta jabatan itu loh. Jadi dosen itu punya yang namanya peta jabatan. Jadi tidak boleh ada yang sama. Jadi kalau Apanya nih Pak? Fokusnya maksudnya? iya keilmuannya. Jadi kalau di KBK kimia yang dianalisis itu ada analisis farmasi. Ya ini untuk KBK kimia farmasi ya. Itu keahliannya ada yang analisis farmasi, kimia medisinal, kimia organik, kimia sintesis, kimia organik sintesis, kimia organik fisik, rancangan obat ya. Kemudian kimia analisis, bioinformatik farmasi ini belum ada di jurusan kimia, ahlinya bioinformatik. Bioinformatik. Bioinformatik itu saya juga nggak ngerti apa bioinformatik itu. Bingung. Kemudian ada kimia bahan alam dan sintesis. Kemudian ada analisis mikrobiologi Oh, itu kefarmasian. masuk sini Pak. Iya, itu Bu Farida, analisis mikrobiologi kefarmasian. Kemudian kalau kimia analisis itu Prof Jarwo, Pak Firman, Bu Rista. Kimia analisis. Analisis farmasi itu Prof Joko. Prof Yu ya. Bukan, profesor cuma satu. Analisis farmasi itu seingat saya Prof Joko. Oh. Kemudian Prof Yu seingat saya. Analisis farmasi. Analisis farmasi itu Prof Yu. Prof Iya, Joko Prof itu Yu kimia ya, Pak. farmasi. Prof Joko. Dosennya yang analisis farmasi itu Bu Febri, analisis farmasi. Kimia farmasi itu Bu Rista bidangnya. Nah saya ini diplot ke yang benar-benar baru, yaitu teknik farmasi, engineering pharmaceutical chemistry. Wow. Apa Saya tuh, nggak Pak? ngerti engineering pharmaceutical chemistry itu ternyata beririsan Sausan. Jadi saya itu penelitian saya ngiris sedikit ke farmasetika, karena saya ini kan hybrid. Jadi orang farmasetika dan orang kimia kan. Jadi saya diiriskan ke engineering pharmaceutical chemistry. Jadi penelitian saya itu kayak karakterisasi, multi instrumen, Iya, pembuatan produk gitu pembuatan ya nanti. produk gitu-gitu itu. Jadi ngiris saya ke sana penelitian saya. Kit-kit seperti itu, ngiris ke sana penelitian saya itu dikit. Makanya saya kan di sana kan S2 dan S3 kan sering saya jadi pembimbing serta kan di sana atau penguji. Karena penelitian saya itu ngiris ke sana. Di mana Pak? Di Saya farmasetika Prof ya? Norma kan. Saya kan Oh. pembimbingnya Prof Norma untuk, kamu tahu itu nggak ya? Belum tahu ya, apa quality by design, design expert untuk formula sudah pernah? Quality by design. Iya, QBD. Jadi semacam merancang formula dengan aplikasi software itu, mana formula terbaik gitu. Itu belum. Belum, nanti diajari nanti di Manufaktur mungkin ya. kayaknya pilihan deh itu nanti. Oh, pilihan. Belum ada. Apa? Belum ada. Belum ada ya?
belum Nggak ada tahu Pak saya. Faris kayaknya SPO kalau untuk farmasetika itu Mungkin sekarang. quality by design itu ahlinya itu Bu Dhani. Hmm. Bu Dhani spesial untuk tablet, saya spesialis 3 orang yang bisa di farmasi itu. 4 orang, Prof Dwi, Bu Dhani, dan Pak Andang yang expert di bidang ini untuk farmasetika. Untuk di kimia itu saya quality by design, karena saya memang quality control kan, jadi saya kan harus ngatur quality by design. Nah itu makanya saya itu agak